Shalom semua. Selamat pagi dan selamat hari Easter. Jadi mari saya membawa kita di dalam doa sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini. Haleluya Tuhan, kami berdoa untuk benar Roh Kudus-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami nanti. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami ketenangan, kedamaian dimanapun kami berada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami akan dapat merasai hadirat-Mu Tuhan di dalam lagu-lagu pujian penyembahan kami nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpinlah kami, kata juga bagi kesehatan kami dan keadaan apapun yang kami alami sekarang ini. Berikan kami kekuatan yang Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, mari pada hari ini kita akan naikkan lagu pujian kita yang pertama, ya Dia Raja. Haleluya. Bersyukurlah
kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertatap kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raja kita, amin. Teruskan dan pujian seterusnya. Allah bangkit. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Jangan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Ya Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Ya Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Allah bangkit, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan deklarasi kita dan juga mari kita naikkan penyembahan kita pada hari ini, bahwa Tuhan sanggup dan juga Tuhan layak menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hampiri tata kasih
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku mengalir dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku dapatkan kuasa-Nya yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi saat ini ya Bapa, di dalam saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita terus kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
selamatkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Karena buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, terindah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sedemikianlah pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar nanti di dalam firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami. Pakailah kami Tuhan, dan juga pakaikanlah hamba-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan kami dapat memahami Tuhan firman-Mu dengan jelas. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap hati dan jiwa kami, berikanlah kami kedamaian dan ketenangan ya Bapa, supaya kami akan dapat merasakan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ketenangan di tempat kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami tenaga ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam dan selamat pagi. Terima kasih atas praise worship setelah kita menyembah Tuhan tadi. Saya percaya kita banyak dibangunkan dan dibentuk pagi dari mana yang sudah saya post dalam baik di dalam Facebook kita, tema kita pada hari ini yaitu tentang kebangkitannya terbukti, ya, terbukti. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-Mu, kami umat-Mu memiliki kesempatan menikmati sebuah peristiwa agung dalam sejarah kehidupan manusia di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau tetap bersama kami, dan Tuhan Engkau yang membangkitkan kami, sebab Engkau Tuhan telah bangkit dari pada kematian, membuktikan Engkau hidup. Terima kasih Bapa, kuasai kami seluruhnya biar tumpu pada kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa, lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa, saat hamba menyampaikan firman-Mu pada jemaat-Mu yang menikmati secara live streaming pada hari ini. Tuhan, kami berdoa juga Kau menyertai, biar Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian pada mereka. Kami berdoa juga bagi jaringan networks yang kami lakukan, YouTube. Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa sertai semua ya Bapa, tidak ada gangguan sedikit pun, sebab nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya, di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Baik, saudara, saya mengucap syukur pada Tuhan sebab sekali lagi kita memiliki kesempatan untuk bersama, kesempatan yang indah bersama. Baik, seperti mana yang sekali lagi kita nyatakan buat saya, hari kebangkitan ini merupakan suatu yang setiap orang percaya di mana harus mengambil bahagian untuk mempertahankan kebangkitan ini, saudara, ya, di mana hari kebangkitan ini merupakan nadi titik tolak kebanggaan orang percaya, terutamanya orang Kristen, ya. Bagaimana untuk membuktikannya, pastor, ataupun kenapa kita harus membuktikan Yesus itu bangkit daripada kematian? Nah, kadang-kadang kita hanya menyerukan orang percaya saja, ya, percaya saja. Ya, kadang kita itu. Baik, saya pada pagi hari ini saya
kemukakan beberapa bukti dari sudut luaran. Selama ini kita belajar daripada Alkitab terbukti, ternyata, dan hari ini mari kita di luar konteks Alkitab, di mana yang membuktikan bahwa keberadaan bahwa adanya Kristus itu, kebangkitan Yesus itu memang benar-benar ada, ya. Kita mau melihat itu semua benar-benar ada, bahwa Yesus Kristus itu bangkit, saudara. Baik, hari ini sebelum itu mari kita membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sini tentang menceritakan tulisan Rasul Paulus yang tegas membuktikan tentang kebangkitan. Nah, kebangkitan ini, saudara, yang sering dibawa oleh para rasul-rasul yang menceritakan bukan apa peristiwa Injil ini bergerak setelah kebangkitan Yesus. Bayangkan, saudara, kebangkitannya mencerminkan. Jadi buat saya, saudara, seharusnya kebangkitan ini lebih meriah dirayakan berbanding dengan Christmas itu, saudara. Kan Christmas itu hanya sejak raya, tetapi ikon setiap gereja-gereja itu salib, bukan kelahiran, kan? Salib, kematian dan kebangkitan Tuhan terbukti di kayu salib itu. Ya, seharusnya lebih meriah. Ya, itu pandangan saya secara pribadi, sebab dia merupakan nadi Torah. Baik, kita baca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang boleh mengiringi terjemahan Anda masing-masing, dan buat saya menggunakan versi terjemahan baru. Kalau Anda ada terjemahan EVB, kitab versi Bunyo, silahkan, tidak menjadi masalah. Semua versi masing-masing kita serupa, sebab semuanya menceritakan tentang Kristus sendiri. Saya baca untuk kita, saudara, untuk itu Anda boleh mengiringi terjemahan Anda. Dan sekarang, saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, ya. Oleh itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya, ya. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwasanya ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, dan beberapa mereka antaranya meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktu. Karena aku yang paling hina dari semua rasul, sebelum aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja keras, lebih keras daripada semua mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengejar, dan demikianlah kamu menjadi orang yang percaya. Nah, ini cerita tentang bagaimana Yesus Kristus yang bukti. Saya kedepankan Anda bahwa ada cerita-cerita tentang bukti. Ada 3 yang bawa. Yang pertama itu, saudara, yang saya bawa itu bukti sejarah, ya. Sejarah tidak pernah menipu, kan, semua kita. Contohnya sejarah Malaysia, pembentukan Malaysia itu
16 September 63. Bisa kata kan, tidak mengajarkan sejarah. Jadi untuk mengubah dia, kita harus kembali kepada tarikh tersebut, dan semua kita harus lahir kembali. Semua kita tidak ada, yang ada pada hari ini belum lahir lagi. Nah, baru kita boleh mengubah. Nah, apakah itu satu yang boleh dilakukan? Tentu tidak. Mustahil saya ini menjadi kecil, mengecil, mengucup, menjadi sel balik untuk mengubah dia. Nah, ini sejarah. Baik itu sejarah tidak pernah menipu. Begitu hal dengan catatan peristiwa yang telah terjadi, apalagi ribuan tahun sebelum kita nih. Generasi tidak tahu berapa lipatan sejarah, lipatan itu telah menjadi, dan ini terjadi. Nah, yang pertama saya ingin ketengahkan Anda salah seorang daripada ahli sejarah Roma yang telah mencatatkan, yaitu Calenius Tacitus. Calenius Tacitus, susah betul sebut Rom kan, nanti salah sebut kan, macam nama saya pun terkadang ada orang tidak pandai pronoun Tacitus. Dia mengatakan terdapat seorang Kristus yang telah dihukum mati di dalam tangan Pontius Pilatus. Ini catatan, dan ini terbukti juga berlaku ketika pemerintahan Roma yang memerintah orang Israel ketika itu, ya. Sebagaimana kita tahu, ya, Yesus itu catatannya berlaku setelah 20 tahun ini. Jadi jaraknya tidak jauh kan, 20 tahun. Misalnya kita akan tahu cerita 20 tahun hidup kita itu mesti nyata, sebab kita ada lagi kan ayat itu. Masih ada saksi mata, bukti jelas. Apakah ini betul? Mungkin sempat di-interview orang-orang yang seangkatan dengan Kristus, macam seperti mana kita sekarang. Kita masih ada orang tua, ibu bapak yang boleh menjadi saksi pertama. Mungkin orang boleh menceritakan golongan-golongan. Sebab kalau sejarah itu dia harus interview banyak yang masih dia kesempatan berbanding dengan ratusan tahun selepas itu baru dia mencatat hari ini. Saya rasa ini sesuatu yang sukar untuk dibuktikan. Tetapi ini dekat 20 tahun, tidak jauh biasa ya. Macam saya ada anak saya sudah berapa tahun, mungkin saya boleh ceritakan dan seterusnya. Ini dia menceritakan ya Calenius Tacitus ini ya. Dan juga saya boleh buktikan yang itu dalam terjemahan bahasa Inggris pun ada. Who is the one? Calenius Tacitus called the greatest Roman historian in all time living. Dalam itu the wrote annual dan historinya. Kamu boleh lihat dalam slide itu, saudara ya. Ini dia ceritakan. Baik, untuk meneguhkan itu saya memberi Anda satu garis masa ya, garis masa. Kita lihat ini. Dalam garis masa ini nyatakan ini. Dan ketika Yesus mati dalam tahun 33 Masehi dan kejatuhan Roma pada 70 Masehi, dan sejarah Yahudi tercatat. Ya, ini jarak masa kira masih dekat lagi. Artinya itu kan, macam kita sejarah Malaka 1511 terjadinya lebih ratusan tahun. Begitu, tetapi masih ada bukti bahwa benar orang Portugis pernah menjajah kita. Dan saya ingin ketengahkan begini, saudara. Bayangkan pada hari ini yang terjadi di seluruh dunia ini, pandemik COVID-19 ini, saudara. Ya, bayangkan. Apakah Anda setuju? Saya katakan tidak ada apa-apa berlaku. Pandemik ini tidak ada apa berlaku pada hari ini. Cuma dia cerita lisan saja. Cuma dia hanya berlaku di Yunan saja. Bisa katakan, tentu kita semua tidak akan setuju hari itu. Sebab itu berlaku pada waktunya kita dan waktu ini. Mungkin ini akan tercatat rekod dan apapun. Andai kata generasi 1000 tahun kan, milenium akan datang menyangkar perkara ini. Kita sebagai pada yang hidup pada milenium ataupun abad ini pasti menyangka hari ini benar terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang terkorban dan banyak
tidak mengalami NCO, ya, PKP, semuanya itu terjadi pada waktu kita. Tentu tidak boleh kan? Jadi harinya sama dengan catatan mereka begini. Dan mungkin Anda bertanya, Pastor, hari ini tentang hari kebangkitan, mengapa Pastor menceritakan hanya kepada contoh kematian? Nah, kita baca apa tamparan Paulus, ya, betul Paulus. Kenapa saya bermula dengan Jumat Agung ataupun kematian? Sebab sekali lagi saya katakan, kalau tidak ada kematian, tidak lahirlah kebangkitan. Apa yang mau dibangkitkan? Dia bangkit dari kubur kah? Dia bangkit dari tidur kah? Kalau dia tidak mengalami kematian, ya, saya takkan kembali lagi menyangka kematian. Banyak orang mati, banyak teori yang mengatakan seperti Yunus di dalam perut ikan. Kemudian demikian pula Yesus sama hal. Mungkin Anda pernah mendengar penjelasan sekolah-sekolah yang sebelum ini bahwa Yesus itu tidak mati. Tetapi yang jelas kalau Anda disiksa, contohnya film yang saya tayangkan sebelum Passion of Christ, sudah Anda disiksa begitu sangat, dibiar, kalau dia tidak mati pasti juga menyakitkan, saudara. Itu sangat menyakitkan. Sewenang-wenangnya kamu nyatakan dia tidak mati. Ketika Anda disiksa begitu sangat, kamu katakan tidak mati, mustahil. Coba kok, siapa daripada antara kita yang menyangkar seperti mana demikian disiksa seperti mana Kristus, sanggup atau tidak? Tidak mau. Kristus disiksa percuma-cuma, orang katakan percuma saja. Dia tak ada salah, dia apa? Kalau Anda lihat itu kan, dibebaskan Barnabas dan dia disiksa menerima itu. Hingga daging dia terkeluar. Maukah Anda? Kamu udah mengatakan dia tidak mati. Ini satu sangkalan yang buat saya, kalau betul itu, coba kamu rasa. Ya, sebatan di Malaysia satu rotan itu berberat orang kata seumur hidup. Mau ke tidak? Ya. Jadi itu yang itu. Jadi kembali kita kepada perkataan Paulus. Kita lihat apa Paulus katakan. 1 Korintus 15, 36, 37. Dia berkata begini, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau tabur bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Ya, makanya saya membawa terdahulu cerita kematian ini supaya lebih terbukti kebangkitan. Nah, saudara, itu dari sudut sejarah, ahli sejarah ataupun catatan yang terbukti. Ya, semua kita dunia tahu bahwa Rom merupakan negara yang paling bersejarah di dunia. Dan ini salah satu sejarah dia, banyak itu cerita-cerita lain. Dan saudara, itu bukti itu. Dan kita ketengahkan lagi itu bukti arkeologi. Saya masih ingat beberapa tahun yang dulu ketika ada kesempatan pelayanan saya melayani, tiba-tiba seorang tua tuh bertanya, "Bisibu ini juga nak dulu berapa tahun?" Aneh, nama maksud arkeologi, nak nemu kami. Yalah, memang suka dijelaskannya buat orang-orang tua, bukan kita memperkirakan. Inilah yang dikatakan arkeologi kan, yang bukti-bukti cari gali itu yang mungkin Anda dan saya tahu apa itu arkeologi. Arkeologi bukti dia yang saya ketengahkan hari ini masih terbukti sampai hari ini, sungguh pun memakan masa ribuan tahun, tetapi preserve.
kubur kosong. Amin. Dan beberapa rekan kita, mungkin Anda yang pernah pergi ke berkesempatan pergi ke Israel sebelum ini, pernah melihat yang sebagai saksi mata bahwa betul itu kubur Yesus. Yang paling signifikan yang saya dapat rasakan secara pribadi, saudara, why God preserve kubur kosong? Kenapa Tuhan menjaga kubur kosong? Dia berbanding dengan bait Allah yang dikagumkan dengan kos yang begitu mahal, berbanding dengan kos kubur yang for us is grave is nothing, kan? Tak apa, banding dengan bait Allah yang dibanggakan orang, di mana kosnya yang saya rasa tidak ada kos yang menyamai pembinaan itu. Ya, berapa ton emas diperlukan untuk unpredictable orang katakan. Bangunan Anda pun bisa lebih emas tulis. Apa yang diceritakan itu zaman Solomon, kalau Anda baca raja-raja apakah itu diceritakan berapa ton emas. Luar biasa. Kalau dikira hari ini 1 gram itu lebih, bersamaan dengan hari itu saya cek 200 ini 1 gram, tapi ini ton. Siapa yang sanggup beli? Tak tahu lah. Ya. Hanya untuk membina rumah Tuhan. Nah, tapi tidak ditemukan. Memang ada, tapi belum ada dicari itu di mana exactly-nya itu. Yang saya tidak menyangka memang adanya bait Allah ataupun rumah Tuhan itu memang ada, tetapi tidak ditemukan. Kebanyakan orang berbanding dengan kubur ini easy to access. Why God preserve it? The one thing to show, untuk menunjukkan kepada dunia, is not here his reason. Kubur kosong, bukti arkeologi. Ya. Dalam Markus 16 ayat 6 dinyatakan, jangan takut kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu, malaikat itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Jangan cari dia. Ya, dia telah bangkit. Nah, ini bukti sampai hari ini. Berapa orang pergi pun lihat, terbukti tidak menemukan. Sampai hari ini tidak ada bukti yang jelas yang menemukan DNA Yesus. Ini dia. Tetapi ternyata kubur itu kosong. Ternyata bahwa Yesus itu bangkit, kan? Nah, saudara, antara kos yang paling mahal dalam kitaran kehidupan ini, antara kos yang mahal, baik itu yang saya maksudkan, kalau kita mau berkawin itu merupakan kos, kan? Panggil semua orang, melibatkan kos semua, dan mau apapun. Yang terakhir, saudara, kalau ada kematian itu melibatkan kos yang mahal. Tidak pernah kita temukan tiap-tiap tahun ada sale keranda. Tidak. No matter how much the price, ya, kamu tidak akan tunggu sale baru saya beli. Cannot. Itu saya katakan, you have to buy it. Kamu harus membeli. Mahal pun kita memang adalah yang mampu milik, tapi ribu juga. Ataupun kita kos yang mahal, kita pergi tebang. Kalau secara kampung tidak adalah pokok durian lagi untuk buat itu. Ini mahal. Saya tekankan ini begini, saudara. Ya. Dalam Matius 27:57 itu bercerita, malam menjelang datang seorang kaya, orang kaya dari Armatia, yang bernama Yusuf telah menjadi Yesus. Dia purchase, ya, dia yang mengambil, membeli, yang mau dikatakan membeli kubur yang belum dipakai oleh orang lain. Saya teringat satu peristiwa yang terjadi, itu Bill Gates, saudara. Kalau Anda tahu itu Bill Gates, di mana Bill Gates sedang minum kopi, beginilah.
ketika dia minum kopi, dan biasalah pelayan datang, dia mau bayar, ada bawa folder kan, folder itu tempat apa, cek ke apa. Normally kebiasaan, saya pernah juga, I'm used working as a waiter juga, I know how what we call is the tip and hosting. Itu dia simpan, dia bayar exactly the same amount, ya, tepat amountnya. Biasalah orang kaya kan, termasuk saya sini pernah kan, kalau orang banyak duit tuh dibagi tip 10 ringgit, 20 ringgit tuh nothing, apalagi bingkit. Kalau harga misalnya Starbucks itu 20 ringgit tuh mungkin kalau orang kaya dia bagi tip 300, nothing buat dia, sebab dia duduk pun dia can generate income juga, tidak macam kita. Kalau kita duduk saja tidak ada yang kita tidak mendapat apa-apa, tetapi buat bill ya berhasil kan ya, dia bagi. Tetapi waiter tuh bertanya, kenapa kamu tidak seperti anak kamu beri tip banyak? Cuma dia reply, dia jawab, saya hanya spend apa yang perlu saja, exactly how much the cost. Orang kaya. Dengan arti kata lain, kita tidak akan membelanja untuk perkara yang sepele ataupun bodoh ataupun yang merugikan kita, ya. Apalagi membuktikan bahwa kubur kosong ini, di mana Yusuf dari Amartya, saya beli kubur untuk dikosongkan saja. Nah, mungkin dia beli untuk mayat Yesus itu dikuburkan di situ. Itu matlamat. Saya tak akan membeli untuk membeli kosong, tidak ada tanpa apa tujuan. Kan itu yang saya katakan, itu bukti dari segi cost, ya. Account tidak pernah menipu. Kalau Anda cek transaction berapa Anda belinya, exactly beberapa, nah those who are accountant you know, berdasarkan fakta berapa much you spend, account memang tercatat semua itu kan. Kalau kita mau beli transaction apapun, same thing yang saya mau ceritakan ini ya. Untuk saya membelanjakan itu terbukti, begitu. Ya, itu dari segi arkeologi. Nah ini mau, dan apa bukti lagi, sekali lagi, apa bukti yang ketiga, Pastor? Ya, apa bukti yang ketiga lagi? Yang pertama itu bukti sejarah, catatan tokoh-tokoh sejarah. Kemudian yang kedua itu bukti arkeologi, ya, membuktikan arkeologi bahwa kubur kosong. Nah, yang ketiga itu, saudara, adalah Anda dan saya. Nah, kenapa saya katakan begini, Anda dan saya sebagai bukti Yesus itu bangkit? Kita boleh ceritakan kepada orang lain tentang perubahan setelah Anda mengenal. I'm the one yang boleh mengatakan kepada kamu bahwa Yesus itu bangkit. Ya, saya boleh katakan bahwa Yesus itu berkuasa makan. Kita lihat renungan kita yang sebelum ini kan, ada satu nyanyian kan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Pertama, mengalahkan iblis, darah anak domba. Yang kedua, kesaksian kita. Kitalah saksi Yesus itu bangkit. Apa yang kita katakan? Bukti sejarah ini, kamu boleh katakan orang, saya saksi Yesus. Apa buktinya Yesus? Saya membuktikan bahwa dia bangkit, dia merubah saya. Kamu boleh saksikan peristiwa-peristiwa lain berdasarkan kesaksian kamu. Kalau dia tidak hidup, kalau dia bukan Allah, saya tidak sampai pada hari ini. Anda lihat perubahan saya. Amin. Banyak
orang berubah, dan tak semestinya boleh kita banyak juga kesaksian yang besar lain yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Tangan yang berlubang paku ditemukan banyak orang, banyak saksi. Kenapa saya ketengahkan begini? Sebab terdapat beberapa golongan sampai hari ini yang mengatakan begini, saudara, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan iman bagi orang Kristen saja. Seperti mana pegangan lain mereka punya iman mengatakan ini dan itu hanyalah iman orang Kristen. Dan bagaimana kita membuktikan ia lebih daripada itu, saudara. Bukan sekadar iman kita. Kita nyatakan kepada orang bahwa Yesus hidup bangkit. Kita ceritakan kalau dia tidak hidup. Nah, ini lo katakan apologetik kan? Kalau dia tidak hidup, kamu lihat saya bagaimana. Ya, kalau dia tidak hadir pada hari ini, ya, kalau Yesus ada, mati dan tidak bangkit, bagaimana kesembuhan-kesembuhan yang nyata terjadi? Ya, bagaimana pemberitaan ini seperti yang dikatakan Paulus itu marah, kalau Yesus tidak bangkit, segala iman percaya kita ibn. Dan rasul-rasul yang lain menceritakan banyak hal, beraninya mereka menceritakan konteks utama di dalam kisah para rasul itu menceritakan hanya hari kebangkitan Yesus. Ya. Rasul Paulus sendiri merupakan yang pertama membela ini, saudara. Dia ketekankan banyak hal. Itu sebabnya di dalam katakan saya yang paling hina sebab saya pernah menganiaya. Karena dia tidak percaya, orang yang boleh dikatakan antara orang yang pertama tidak percaya kebangkitan Yesus. Iyalah. Nah, kalau dikemukakan seperti mana Paulus, kan dia menceritakan diri dia ceritakan perjalanan dia dari Damsyik, dia ceritakan. Nah, secara langsung dia membuktikan pribadi kita juga kan. Mungkin peristiwa kita tidak sama seperti mana Paulus mengalami cahaya begitu terang. Ya, tidak sama perjalanan maunya pergi. Mungkin kita ada perjalanan seperti Paulus, perjalanan Damsyik. Kita juga ada Damsyik sendiri dalam hidup kita. Bagaimana kita berubah, melayani Tuhan, mempertahankan Kristus itu, mengatakan bahwa dia bangkit. Ya. Yang selanjutnya kita boleh katakan kepada orang, kalau benar engkau mau tahu Yesus itu bangkit atau tidak, my God is living God. Allahku, Yesusku adalah Allah yang hidup. Kamu boleh tanya ada Yesus Kristus pada hari ini, saya mau memiliki keraguan. Saya tidak percaya engkau bangkit. Boleh kau tunjukkan? Yesus akan berbicara dan menunjuk kasih karunia-Nya kepada Anda. Dia tidak mengecewakan. Amin. Saya percaya semua kita mendengar Yesus tidak pernah mengecewakan. Saat Anda perlukan Dia, pembuktian dan apapun Yesus buktikan. Ya, saudara, kebangkitan itu sama hal dengan penciptaan. Exactly the same. Ya, banyak ateis, banyak free thinker, whatever, masih meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ini sama hal dengan siapakah menjadikan dunia. Mereka katakan yang menjadikan dunia ini plus minus. Kita boleh bertanya, siapa menjadikan dunia? Siapa yang bangkit antara orang mati? Sama, signifikan dia. Kalau bukan Allah yang menciptakan dunia, kalau bukan Allah yang bangkit, mustahil. Ya, mustahil. Out of God. Ya. Dia menciptakan dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan. Yesus menciptakan. Dan dia bangkit dari kematian. Amat luar biasa. Saya teringat salah satu penyataan ini, saudara. Untuk membuktikan Allah itu hebat. Bagaimana? Itu orang Kristen senang untuk membuktikan Allah
Yesusku yang mati, tapi dia bangkit. Dasar tak? Makna dia hebat lah. Ya, kamu boleh ketengahkan Anda punya bagaimana? Mungkin mereka akan checkmate. Antara kebangkitan Yesus itu menunjukkan Yohanes 3 ayat 16. Kenapa begitu besar kasih Allah kan? Sebab itu dia bangkit. Kan? Menarik kan? Yesus kita sebab itu bangkit. Kita boleh bertanyakan orang, bagaimana Allah membuktikan dia mengasihi kamu? Orang kata hanya orang begini-gini. Dia kata kita ada. Allah membuktikan kasih dia di kayu salib dan dia bangkit untuk saya. Nah, kita menjadi saksi, boleh menceritakan kepada orang dengan penuh yakin. Allahku sudah mati. Ya. Tuhan kamu mati. Banyak orang menekankan itu. Ceritakan dengan kebangkitan. Banyak orang akan avoid kebangkitan. Mereka lebih suka kepada kematian. Sebab jiwa mereka mati. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan memiliki roh kehidupan. Ya saudara, itu yang saya katakan, jangan kita memperkecilkan potensi di dalam hidup kita. Kebangkitan dan penciptaan itu darjat buat saya itu sama. Suka diterima orang yang bukan percaya. Ya. Siapakah pribadi yang bangkit dari kematian kalau bukan Tuhan? Itu ya, mungkin banyak teks-teks ataupun yang lain kita baca yang mengatakan mungkin Rasul Paulus menulis surat ini hanya dari tuju khusus. Sebab kita belajar kan itu, surat ini tujukan khusus, konteks dia bagaimana. Sebab banyak di situ ada orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan ahli-ahli Taurat. Tidak, ya lebih daripada itu Yesus buktikan. Sebab itu dia mengalami masa 40 hari menunjukkan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak orang. Ya. Perjalanan anak murid Yesus ke Emmaus juga menceritakan. Mereka tak sadar bahwa itu Kristus. Cerita hebat. Dan yang terakhir dia menampakkan banyak orang. Dan ini bukan teks ataupun mau dikatakan kepada konteks-konteks tertentu. Tetapi dia membuktikan. Ya, bukan hanya sekali. Bukan hanya kepada Maria Magdalena saja. Wanita yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan, hadiah terbesar dalam hidupnya. Dia orang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Oh, luar biasa. Ya. Pengampunan, dia diampuni dan Tuhan bagi dia keistimewaan menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dia orang pertama. Tidak cukup dengan itu, dia saksikan dengan orang lain. Begitu teguh kesaksian kita, saudara. Dan kesaksian orang-orang percaya yang lain. Kalau mereka tidak mendengar, tuh, saya sudah buktikan hidupku. Hidup saya bersaksi karena kebangkitan Yesus hari ini. Ya saudara, saya rasa firman Tuhan begitu lumayan buat kita semua. Yang tentang 3 hal yang saya kongsikan, bukti sejarah, arkeologi, dan pribadi kita sendiri adalah bukti-bukti kebangkitan Yesus. Yang lebih mendalam buat saya itu bukti kita saja pribadi. Mungkin kita tidak punya waktu atau uang untuk membawa mereka pergi ke Israel dari segi arkeologi. Mungkin kita tidak ada apa, tetapi hari ini kita ada e-book kan yang menceritakan tentang cacatan Alkitab. Salah seorang scholar terkenal, dia sudah meninggal, sudah mendiang, Kushi Nabil yang belajar di Rabbi Zakaria. Itu dulu dia pernah mengatakan, saya menjadi Kristen sebelum ini. Kamu orang tahu siapa dia. Dia sangat bangga dengan pegangan dia sebelum ini.
Dia menjadi Kristen sebab pertama karena kebangkitan saja. There's no argument with that. Dia kaji-kaji semua. Katanya biasalah orang ada teks ini apologetics kan. Orang ada teks why kenapa kamu percaya Yesus itu bangkit dan semua dia question pada orang Kristen sebelum itu. Banyak orang tidak tahu. Akhirnya ingat yang paling aneh nih, sebab Yesus itu hidup. Yesus menunjukkan kebangkitan dia pada pribadi dia sendiri. Saya tidak mempersalahkan orang-orang Kristen yang bertanya tidak boleh menjawab. Well, asasi Tuhan kita hidup, dia akan buktikan dia lah. Itu salah satu. Nah, banyak orang yang disaksikan. Amin. So, 3 bukti yang saya kasihkan, terbukti kebangkitan Yesus itu. Mari kita berdoa, saudara, agar selari dengan firman Tuhan yang kita alami pada hari ini, yang kita belajar pada hari ini, itu membuat kita lebih mendalam lagi kebangkitan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab bukti-bukti kebangkitan-Mu itu tentu nyata. Pertamanya kesaksian kami sendiri yang bersaksi bahwa Yesus itu hidup dan bangkit untuk kami selamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa dan luar biasa. Berkati sidang jemaat kami Bapa dimanapun mereka berada, yang menyaksikan live streaming ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Engkau cukupi segala keperluan kami Bapa, agar tidak kekurangan sebab kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa. Juga Tuhan mau berdoa juga Bapa bagi setiap keluarga kami di tengah MCO ini Bapa, berdoa bagi penghiburan dalam kasih-Mu setiap kami Bapa. Engkau juga menjaga kesehatan, malaikat-Mu memegari kami dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang memeluk kami dengan penuh perhatian, dan mata-Mu ya Bapa yang begitu peka setiap keperluan kami Bapa. Hamba berdoa juga kesempatan yang ada ini Bapa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami saksikan hidup ini. Tuhan juga Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan agar tangan Tuhan itu bekerja atas mereka. Tuhan Engkau kecukupi baik anak istri mereka, suami mereka. Tuhan juga Engkau kecukupi dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan Engkau sentiasa mematikan apa yang kami alami pada saat ini, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau akan membuka jalan, menunjuk jalan yang sama dalam hidup kami. Berdoa bagi negara kami, berdoa bagi pemimpin kami Bapa, agar the best solution, penyelesaian terbaik itu daripada campur tangan Yesus yang bangkit. Terima kasih Bapa, Kau segala. Mari kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Yesus Kristus memberkati kehidupanmu di mana Engkau berada pada saat ini. Yesus Kristus memberkati dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, anak suami istrimu, dan mendidikan pendidikan anakmu. Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik dari surga, itu yang Yesus berkati kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Percaya bersama, katakan amin. Amin, amin. Baik, dan Yesus memberkati. Jumpa lagi pada masa minggu depan, kita live streaming juga bersama Bini untuk Tempo, dan semua kita tahu dilanjutkan sampai 28. Kita berdoa agar betul-betul ini memulihkan semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati.